Terdengar jelas suara Ibu? Muslim Kid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Are you ready to pray? Yes. I have got the hands of mine with the Finger and the light. I rest the eyes of the sky. Will play and glorify. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi artinya ya Allah bahkanlah ilmu kepada aku kepahaman. Amin. Baik teman-teman semuanya tetap semangat ya. Oke, semangatmu. Semangat. Alhamdulillah teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Minggu kemarin kita sudah sama-sama melaksanakan penilaian tengah semester ya. Nah, untuk hari ini kita mulai kembali pembelajarannya. Oke, teman-teman masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Apa? Tentang apa? Tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Dede ya. Apa? Tentang sikap tawadu ya teman-teman. Nah, lagi. untuk pembelajaran kita hari ini ya kita akan belajar tentang sikap atau perilaku peduli. Ya teman-teman, silakan yang ada buku paketnya, please open your book to page 52. Silakan dibuka buku paketnya di halaman 52 tentang perilaku atau sikap peduli. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada yang tahu tidak pengertian apa itu sikap peduli? Mana aku tahu. Oke, baik teman-teman semuanya. Ibu akan jelaskan tentang perilaku atau sikap peduli. Baik, teman-teman semuanya fokus ya. Anak solih-solihah. Duduk rapi. Nah, teman-teman fokus. Oke, please listen to me. Dengarkan apa yang Ibu sampaikan dan jelaskan. Nah, tentang pengertian peduli. Apa itu peduli? Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. Ya. Jadi peduli itu berarti memperhatikan. Ya, memperhatikan, selalu memperhatikan dan membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. Nah, ini adalah pengertian peduli. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya apa itu pengertian peduli. Nah, ada beberapa hadis ya teman-teman, ada hadis yang menyebutkan tentang perilaku atau sikap peduli. Ini gue akan sampaikan hadisnya. Barang siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya pada hari kiamat
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui ya hadisnya tentang sikap atau perilaku peduli ya. Jadi teman-teman, ketika kita menolong atau peduli kepada orang lain ya, maka Allah pun akan menolong kita ya. Jadi dari hadis tersebut ya, bisa disimpulkan bahwa ketika kita menyelesaikan kesulitan orang lain ya, menyelesaikan kesulitan bersama manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menyelesaikan kesulitan kita. Ya. Dan jika kita memudahkan ya urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita. Begitupun jika kita menutupi aib orang lain, ya, maka Allah pun akan menutupi aib kita. Jika kita menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menolong kita. Ya. Nah, teman-teman, apa saja sih contoh sikap dari perilaku peduli tersebut? Nah, ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman. Ya, jadi Ibu akan tampilkan di sini beberapa contoh sikap peduli atau perilaku peduli ya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, diantaranya salah satunya contohnya yang pertama, nah di sini teman-teman bisa dilihat di layar, berinfak ya, infak atau memberikan sebagian rezeki yang diperoleh dari Allah ya kepada yang membutuhkan. Nah, ini adalah salah satu contoh peduli ya, memberikan infak atau sedekah ya, memberikan sebagian rezeki kita ya kepada yang membutuhkan ya, pada fakir miskin ya, kepada orang yang membutuhkan ya, seperti itu. Kemudian apalagi contoh peduli, menolong teman yang terjatuh. Ya, jadi ketika kita melihat teman kita terjatuh dari sepeda misalnya, apa yang harus kita lakukan? Membantunya. Ya, betul sekali ya. Kita harus membantu atau menolongnya ya, bukan malah mentertawakannya ya. Tidak boleh seperti itu. Berapa? Contohnya misalnya ketika ada teman kita misalnya di sini siapa ya contohnya ketika Azmi ya, ketika Azmi terjatuh ya, lalu ada Ilmi ya, dan juga Amel melihat
Ajmi terjatuh, apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan Amel dan Ilmi? Menolongnya atau membantunya. Ya, betul sekali ya. Maka harus segera menolongnya ya. Bukan tawakannya saja. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi contoh peduli? Ya. Ini baik. Menjenguk atau menengok ya teman kita ya yang sedang sakit. Salah satu contoh peduli, menanyakan keadaannya, kondisinya ya, mendoakannya supaya cepat sembuh ya, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh peduli. Oke, baik. Kemudian apalagi contoh peduli selanjutnya yaitu ya membantu ibu mencuci pakaian ataupun membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, ini salah satu bentuk peduli kita terhadap orang tua ya. Siapa di sini yang suka membantu orang tua di rumah? Udah jelas. Kita belajar ya untuk peduli terhadap orang tua di rumah, contohnya dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, kemudian contoh peduli lainnya yaitu menolong dan menghibur korban bencana alam. Nah, ini ya salah satunya. Jadi ketika ada saudara kita ataupun ya orang yang sedang terkena musibah ya, kita harus menghibur atau memberikan sebahagia. Kenapa dia ngasih bendera darurat bencana dia kayak di bulan, Bu? Ini bukan di bulan sayang, ini contohnya gambar ketika mereka Ngapain dia ngasih bendera juga? Ya, seperti itu. Ya, ini hanya ilustrasi gambar saja ya teman-teman. Sampai-sampai rumahnya gak roboh sama sekali. Ya, apa namanya? Ada Nah, jadi teman-teman semuanya, kita semua adalah bersaudara ya. Sama muslim itu saudara. Jadi ketika kita melihat orang yang terkena musibah baik bersaudara. Baik itu misalnya seperti terkena bencana banjir, ya longsor, ya apalagi sekarang ini terjadi apa namanya longsor banjir ya. Nah itu kita harus menolongnya, membantunya, ya. Yang terkena gempa bumi ataupun tsunami atau tetangga kita misalnya ada yang kebakaran ya rumahnya, kita harus membantu menolongnya ya, itu merupakan salah satu bentuk peduli kita ya. Bisa membantunya dengan cara misalnya dengan berupa barang, pakaian, makanan ataupun minuman atau apa saja ya yang bisa kita bantu, seperti itu ya, menghiburnya. Itu ya teman-teman. Sebetulnya masih banyak lagi contoh sikap atau perilaku peduli ya. Masih banyak sekali contohnya ya. Nah, setelah tadi kita sudah dari sikap atau perilaku peduli. Sekarang apa saja sih manfaat atau hikmahnya dari sikap peduli? Ada yang tahu teman-teman? Baik. Gua akan tampilkan di sini hikmah atau manfaat perilaku atau sikap peduli. Menuliskan. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya di layar hikmah atau manfaat peduli. Nulis gak? Gak nulis kan? Arya, ya coba Arya silahkan bacakan
hikmah atau manfaat peduli? Nomor 1 apa? Dapatkan pertolongan dari Allah ketika kesulitan. Ya, bagus. Yang pertama tuliskan. adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kesulitan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan tadi oleh Ibu ya. Maka ketika Ibu, kan nuliskan, Bu. menolong saudara kita yang dalam keadaan kesulitan, maka kita pun akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kesulitan, ya, seperti itu. Kenapa ini ada Pak Umi? Kemudian Naila, Dan kenapa ada coretan merah di sini? Nomor 2, hikmah atau manfaat peduli. Lihat di bagian bawah. Kenapa ada coretan merah dan ada gelas merah? Yang lainnya fokus ya, dengarkan teman kita yang sedang membacakan. Gak nuliskan. Sesama berjalan harmonis. Iya, betul. Terima kasih Naila. Yang kedua yaitu hubungan antar sesama berjalan harmonis, ya. Dan hidup damai dan rukun, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, tolong bacakan. Siapa di sini ada? Karibel, silakan. Iya. Jadi teladan bagi orang lain menjadi. Ya, betul. Yang ketiga adalah menjadi teladan bagi orang lain. Jadi ketika kita maka kita akan menjadi teladan atau contoh bagi orang lain. Ya. Yang keempat, bacakan di sini ada Ainun. Ya, Ainun. Yang keempat apa? Hikmah atau manfaat peduli? Apa? Iya, betul. Keempat adalah menjaga persatuan. Maka ketika kita saling peduli, maka itu akan menjaga persatuan ya di antara sesama manusia. Nah, teman-teman, jadi itu tadi ya hikmah atau manfaat peduli ya, salah satunya di sini. Bukan ada 4 atau manfaat peduli. Ya. Nah, nantinya nggak boleh lagi semuanya. Oke. Ini Ibu akan tampilkan video. Fokus ya. Boleh suaranya. Ibu nulis apa enggak? Oi, dengerin oi. Oh, yang ini aku udah pernah nonton. Tuh ngalah, hampir saya jatuh. Lah, Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngale. Aduh, mamai, barang pica semua. Naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Kak. Nah, itu Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Lede. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya, nggak usah Kak. Lagi batuk.
boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya kak. Sama-sama. Hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi. Iya Uma. Hmm? Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Oh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang diberikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang mana? Kamu bawa yang itu aja tuh. Ini. Uma bawa yang ini. Satu lagi. Itu tadi teman-teman videonya tentang Nggak ada soal, Bu. ada soalnya nanti Ibu akan share di Google Classroom ya. Nggak usah. Nah, teman-teman semuanya dari kisah video tersebut ya ada yang bisa menyimpulkan ya. Ya, Berbagi harus kepada orang. Iya, betul sekali kita harus mencontoh sikap Nusa dan Rara tadi ya, membantu atau menolong orang yang sedang kesulitan ya. Yang pertama itu Nusa dan Rara menolong siapa? Tukang pos ya, yang sedang mengantarkan barang ya. Ketika barangnya terjatuh, Nusa dan Rara segera menolong dan membantu ya, seperti itu. Lalu Tolong. Nusa dan Rara ya dengan ibunya membantu Lingling dan Aloy ya, karena rumah mereka terbakar ya. Mereka membantu dengan memberikan barang ya yang mereka punya ya, teman-teman. Ini sama alat pelatihan perempuan. Iya.
Nah, kita harus membantu atau menolong sesama ya, itu adalah salah satu bentuk peduli kita ya. Berarti kita sudah memiliki sikap atau perilaku peduli ya. Apakah kita menolong dan membantu orang yang beragama Islam saja? Tidak ya. Kita pun harus menolong atau membantu orang lain yang berbeda agama ya atau non muslim ya. Contohnya tadi ya Sarah dan Nusa membantu tukang pos, teman-teman. Tahu tidak tukang pos itu bukan orang muslim atau bukan orang Islam ya, tapi orang Kristen ya. Dan juga ketika membantu Lingling dan Aloy yang beragama Konghucu ya, orang Cina itu ya. Jadi kita harus membantu atau menolong sesama manusia, baik itu orang Muslim, orang Islam ataupun orang non Muslim ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita menolong atau membantu atau berinfak atau bersedekah, pastikan dengan sesuatu barang yang baik ya, sesuatu barang yang yang bagus ya. Maksudnya di sini adalah yang masih bisa digunakan, kalaupun itu bentuknya seperti pakaian ya atau barang yang lainnya yang bisa layak digunakan ya, tidak barang yang sudah rusak atau sudah jelek ya, tidak seperti itu ya. Oke. Seperti halnya ini contohnya teman-teman. Aku akan sedikit lagi di sini ketika kita memberikan sesuatu atau berinfak, bersedekah, membantu orang misalnya yang terkena musibah atau bencana ya, pastikan memberikan yang terbaik ya. Itu ya teman-teman. Nah, oke, di sini Ibu akan tampilkan sedikit lagi ada videonya, teman-teman silakan disimak ya. Hai guys, assalamualaikum. Namaku Nusa dan ini adikku Rara. Dengeran tidak? Dengeran. Rara. Ih, suaranya kecil. Mana? Aku di sini. Hai, assalamualaikum. Aku namanya Rara. Umurku 5 tahun. Aku suka mobil balap dan aku suka main air. Dan berenang. Aku anaknya cantik dan soleha. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Bisa. Mainan dan pakaiannya masuk kardus semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu. Kamu kemana aja sih, Ra? Iya, Rara bingung. Mau kasih apa ya? Oh iya, boneka. Aku cuma punya boneka itu. Maaf ya, Bani. Uma bilang kalau mau berbagi harus yang bagus. Bani kan boneka kesukaan Rara. Pasti bagus. Nusa, Rara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Kayak gambar di panti asuhannya. Terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga ini menjadi pahala ya Bunda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Hanya Bu, kami pamit ya. Rara mana sih? Oh iya.
ya? Coba Nusa cari. Nusa, kaget Rara. Lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Hiiii. Oh, iya ya. Bener juga kamu, Ra. Kalau gitu, Nusa ikutan sedekah ya? Aku udah senyum. Lolo. Nah, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, itu tadi videonya. Jadi, ketika kita akan berinfak atau membantu orang lain yang sedang kesulitan, maka pastikan kita yang terbaik ya. Teman-teman, Arya. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, itu tadi beberapa contoh sikap atau perilaku peduli terhadap sesama. Oke, teman-teman, do you have any question? Suara kalian gede juga ya. Bertanya. Kelasnya di mana? Gak nulis, yeay. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Gak ada nulis. Arya mau bertanya? Enggak ada. Mana aku tahu. Kalau teman-teman nggak ada yang mau bertanya, Ibu akan bertanya. Nanti teman-teman jawab ya. Weh, kenapa jadinya kayak gitu? Iya, biasanya teman-teman nggak ada yang mau bertanya. Teman-teman, ya, silakan yang mau bertanya. Sedekah itu apa? Apa? Sedekah itu apa? Kenapa itu Aubrey terbalik bukannya? Aubrey bertanya apa tadi? Sedekah itu apa? Sedekah itu apa? Oh, ya baik. Sedekah itu memberikan ya sesuatu barang atau apapun atau bahkan senyum pun itu bisa Kepada orang lain. sedekah ya, seperti itu. Maka ketika kita melakukan sedekah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Melakukan hal-hal atau perbuatan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bu, bagaimana aku kan nggak punya suatu barang yang bisa diberikan kepada orang lain. Nah, tidak apa-apa, kita bisa melakukan sedekah dengan cara yang lain. Misalnya apa? Senyum, ya. Ada hadisnya, teman-teman masih ingat tidak hadis senyum? Apa di sini yang masih ingat hadis tentang senyum? Ya? Tabasumuka fi wajhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah Sedekah. Itu merupakan salah satu sedekah ya yang bisa kita lakukan. Terus apa lagi? Zikir kepada Allah. Geplok. Merupakan bentuk sedekah juga ya. Geplok. Nah, kita ya misalnya tadi pagi kita berzikir ya, zikir pagi ya, itu merupakan contoh sedekah ya. Ya, terus ada lagi tidak yang ingin bertanya? Ya, seperti tadi Nusa dan Rara ya, memberikan suatu barang atau bersedekah ya dengan barang yang baik ya.
ya yang tidak rusak atau tidak jelek ya seperti itu. Insya Allah Allah pun akan membalasnya dengan yang baik pula ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya selain Aubrey? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Buka tangannya yang mau bertanya. Teman-teman sudah paham? Kalian understand? Apa itu pengertian perilaku atau sikap peduli? Ibu tulisnya kaput. Lihat. Hah? Kita menulis ya. Nanti Ibu akan share tugasnya di Google Classroom Bilang ya. nggak nulis. Ya, jadi teman-teman Allah Subhanahu wa taala ya akan menolong, akan selalu menolong hambanya ya. Hambanya itu menolong saudaranya ya. Nah, kita semua ini bersaudara, saudara sesama muslim. Kita nggak Kita bersaudara. harus saling bertolong menolong ya. Seperti itu ya, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan ya kepada orang, memudahkan ya orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW pun ya mengajarkan kepada kita agar peduli ya kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Ya. Peduli itu berarti apa teman-teman? Pengertian peduli itu? Memperhatikan. Iya, betul sekali. Peduli itu berarti membantu orang lain dalam Sulit. Gampang bisa dengar. kesusahan ya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ya teman-teman, tetap semangat belajarnya di rumah. Ya, nanti Ibu akan share tugasnya di Google Classroom. Ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Oke, are you ready to pray? Yes, yes. I have got the hands of my Goodbye. Ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi yang sudah memimpin kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di. Ya, teman-teman sebelum kita tutup kita tepuk PGIS dulu ya, terakhir ya. PGIS. Bismillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Tepuk PGIS. JS sekolahku yang tercinta. Dalam membaca Bismillah. Tetap selalu bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. PGIS semangat Allahu Akbar. Hari sudah siang, Bapak Ibu guru pulang kerja karena waktu. Alhamdulillah. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Ya.